kembali lagi di channel kita Masak Memasak. Yang kali ini melihat dari penampilan chef kita, pasti kita dibawa ke arah Betawi. Nah, Betawi bener nih. Kota Betawi itu kan dulu masa lalunya terkenal dengan si Pitung. Ya. Si Pitung suka dengan satu masakan, yaitu yang terkenal dengan sayur godok Betawi. Aduh. Betul kan? Gini, Ibu Elia. Kita mau sampaikan, orang Betawi kalau nggak bisa pantun, dia bukan orang Betawi. Wah, saya ada turunan Betawi tapi kayaknya nggak gitu. Nah, saya mau sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke. Ada satu pantun nih. Nah. Saya mau buktikan kita orang Betawi. Hari ini saya sampaikan makanan Betawi. Saya ingin kasih pantun juga kepada pemirsa. Oke. Sebagai budaya Betawi. Oke. Apa tuh? Rabu ini pergi ke pasar Priuk. Oke. Beli babat, daging sandung lamur dan bawang merah. Menu hari ini masak sayur godok. Coba lihat di Sahabat Dapur Nusantara. Iya. Dan Ya. Ini hari ini menu spesial. oke. Ini menu godok. Sayur godok. Sayur godok sudah lama. Ibu Eli, orang sudah nggak kenal nih makanan. Iya, sama sekali. Ya, ada lagi yang namanya Ricky Megan, keturunan orang luar. Ditanya dia, makan itu sayur godok apa? Dia bingung sayur godok itu apa. Dia pikir sayur godok yang digodok-godok semua. Nah, hari ini saya juga hanya ingin menampilkan satu tampilan yang berbeda, maka saya akan masak juga yang berbeda. Oke. Nah, hari ini ya, kita cepat ya, Bu Eli. Iya, iya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Apa sih sayur godok? Aku mau sampaikan Yang cepat-cepat nih. Si Pitung itu. Inilah ya. Oke. Nah, sekarang saya pakai daging ini, daging sandung lamur. Nah, aslinya dulu, zaman dulu, si Pitung itu pakainya apa? Itu pakai tetelan. Nah, daging ini, sayur ini cocoknya pakai tetelan. Tapi sekarang orang bilang tetelan itu takut kolesterol. Ya. Maka saya ganti dengan sandung lamur. Ya. Maka di dalam daging sandung lamur itu ada sedikit minyak. Ya. Maka cocok kayak seperti sop. Nah, itu Ya, daging ya. sandung lamur. Ya, kita pakai daging sandung lamur. Terus yang kita perlukan sayur-sayur masak sayur godok itu apa? Tempe. Nah, tempe tak pernah ketinggalan. Ya. Nih, kita godok bareng-bareng dengan Pete. pete ini bikin hawa mulut yang enak. Iya. Selain gosok gigi bisa pakai ini ya Bu Eli. Nah, kita pakai pete, kemudian kacang panjang, kemudian labu siam. Nah, orang Betawi itu kan suka pedas. Iya, kebanyakan. Ya, suka pedas. Maka saya pakai cabai rawit utuh. Ya. Kemudian dipotong-potong dalam sayur itu ada cabai besar, hijau dan merah. Ya, kemudian bahan-bahan tambahan yang lain berupa serai, daun salam dan kunyit. Nah, sedangkan daun jeruk. Nah, karena orang udah tua, udah Ya, uzur, ya. maklumkan ya. Kadang-kadang ngomong jeruk bisa ngomong Serai. daun kunyit, daun serai ya. Ya. Pemirsa tolong ini dimaklumin. Ketika saya nunjuk daun jeruk, itu artinya itu memang daun jeruk bukan daun kunyit ya. Ya. Oke, bahan-bahan bumbu halus apa yang kita perlukan yaitu cabai merah besar. Nah, cabai merah besar ini sudah direbus. Direbus dulu ya sampai empuk, kemudian ini lengkuas dikeprek, kemiri, kemudian ebi. Ya. Nah, ebi ini direndam dulu. Direndam sekitar 1 jam, dibersihkan airnya biar bau ebinya tidak lampau keras. Nah, kita tiriskan, nanti kita masukkan ke tempat jus ya. Kemudian yang tidak pernah lupa sahabat sejati. Iya, bawang merah. Bawang merah, bawang putih ya. Bawang merah, bawang putih aja bisa jadi sahabat ya. Saya bingung sekarang orang banyak nggak sahabat nih ya. Cerita dalam film ini musuh. Nah, hari ini dia teman baik. Ya, teman baik juga sahabat.
Dapur sahabat. Iya, sahabat dapur selalu baik. Ini tampilnya berdua, bawang merah dan bawang putih. Nah, bahan-bahan keringnya terdiri dari lada, Ya, kemudian penyedap rasa, kaldu bubuk ayam, kemudian garam, dan sedikit penyedap rasa. Kalau penyedap rasa nggak suka, bisa di skip ganti Ya, gula. betul. Tapi saya nggak rekomendasi, karena makanan kalau diganti itu tetap taste-nya akan berubah. Ya. Nah, tidak lupa namanya sayur godok, yaitu kita butuh santan kental setengah piece dari satu butir ya. Setengah piece dari satu butir. Kemudian kita butuh air untuk masak 2 liter air dan sedikit untuk menumis. Nah, ingat air putih ini bersama santan jumlahnya tetap harus 2 liter. Ya. Nah, langkah pertama sebelum kita urus bumbu-bumbu halus, sebelum kita urus kita bereskan dulu ya, Bu Eli ya. Penonton udah nggak sabar nih, pengen makan kan, udah lapar kan? Saya juga udah lapar, pengen makan buru-buru. Kita lakukan pertama, yaitu biasa saya akan presto dulu daging ini selama 30 menit. Karena saya akan godok lagi di panci biasa. Jadi kalau ada daging yang langsung harus dimakan, ya harus butuh lebih kurang 40-45 menit di presto. Tapi kalau kita mau masak, jangan terlalu lembek, ya diperkirakan, jadi 30 menit. Nah, saya masuk ke dalam ini, saya presto dulu. Saya masukkan airnya semua. Ini lebih kurang 1,5 liter. Ya. 1,5 liter. Saya presto dulu, saya tutup pancinya. Nah, bumbu-bumbu yang perlu kita haluskan, ya pemirsa perlu ketahui, ini banyak sekali Bu Eli. Iya. Saya harus lihat satu persatu Saya ini. juga rada bingung. Iya. Ada dua Betul. cabai yang sama tapi 2 piring. Nah, gitu ya. Pak pemirsa nih, tolong dilihat betul-betul. Kalau kagak ini bisa, waduh, matanya kalau rabun bagaimana ya? Nah, ini saya pisahkan dulu ya. Yang bumbu untuk dihaluskan semuanya bawang putih dan bawang merah. Saya masuk ke dapat jus ya. Kemudian kemiri masuk semua, termasuk cabai merah besar yang direbus. Nah, ini masuk ya. Nah, ini saya akan jus. Nah, beserta dengan ebinya. Nah, ini jusnya terpisah. Ya, ebi tersendiri setelah direndam, kemudian dikeringkan airnya, di jus tersendiri sama bumbu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, setelah saya jus, akan menghasilkan bumbu seperti ini. Ya, ini kelihatan banyak ya, tidak, karena ebi itu kalau di jus kelihatan ngembang ya, besar, kelihatan banyak. Nah, bumbu ini yang akan kita gunakan seperti ini setelah saya jus, oke? Nah, kita nggak mau tunggu lagi nih, Bu Eli. Ya, saya langsung akan tumis. Masukkan minyak 5 sendok makan. Saya akan masuk, ya. Ya, oke. 5 ya. Oke. Kemudian saya nyalakan apinya. Oke. Saya masuk. Nah, kita tumis sampai keluar harum, kemudian berubah warna daripada bumbu halus ini, baru kita nanti proses selanjutnya ya. Nah, ini perlu diketahui pemirsa, kacang panjang ini sudah dipotong. Ya, sudah saya potong kira-kira ya 5 cm ya. Ini lebih kurang seperempat kilo ya. Kemudian tempe nanti dipotong ya. Memanjang ya. Segi empat boleh, sesuai selera, tetapi jangan terlalu lebar ya. Nah, agar waktu masak tempe ini bisa menyatu dengan bumbu yang ada ya. Ini semua akan saya potong habis untuk menghemat waktu, untuk saya potong-potong. Kemudian juga begitu labu siam. Labu siam kita potong juga sama kotak-kotak ya. Nah, kita potong kotak-kotak, semuanya kita potong. Ya, kita potong kotak-kotak seperti ini. Oke. Kemudian cabai merah dan cabai besar hijau. Nah,
potongnya sebenarnya maunya bagaimana boleh ya. Tetapi kalau masak ya, kita butuh keindahan nih. Masak tidak hanya lezat tapi juga enak dilihat. Kita harus pisahkan cabai hijau, misal kita potong panjang bulat. Nah ya, kita bedahin. Jangan yang merah potong menyerong. Nah, untuk dibedakan ya. Lain kali kalau misalnya ada bumbu yang hampir sama, kita harus pisahkan. Jadi cara masak seperti itu. Ketika nanti muncul di atas kuah, sayur ini tampak berbeda, potongannya berbeda ya. Ini juga saya akan potong sampai habis. Ya, sekarang tumisannya sudah harum. Sayur godoknya yaitu terdiri dari bumbu yang sudah saya haluskan dan ebi. Sekarang saya akan masukkan daun salemnya. Semua daun salem saya masuk untuk kita gongseng bersama-sama. Lengkuas, daun jeruk, ya semuanya daun jeruk. Nah daun jeruk kalau bisa disobek-sobek, dan terakhir yaitu serai, ya kita gongseng bersama-sama sebentar. Nah ya ini sudah oke. Nah sekarang daging yang ada di dalam presto ini sudah mencapai 30 menit dan saya akan keluarkan setelah saya buang gas daripada tempat presto ini. Ya, saya tuangkan ke dalam panci rebusan. Ya, rebusan. Saya keluarkan. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, bumbu yang sudah saya gongseng, saya masukkan ke dalam panci rebusan. Nah, saya nyalakan dulu apinya. Ya. Saya masuk ke dalam gongsengan untuk direbus kembali ya, bersama-sama dengan air kaldu dan daging yang sudah saya presto. Nah, seperti ini. Mudah kan? Sahabat Dapur Nusantara, nggak susah ya. Nah, tinggal kita aduk ini. Nah, tinggal hanya kita beri santan sampai dia mendidih. Nanti dia airnya menyusut sedikit. Nanti saya berikan air santan. Nah, semua bumbu halus saya akan masukkan semua. Ya, semua bumbu halus. Garam, ingat garam jangan dimasukin semua. Kita beri setengah dulu sambil kita akan tes ya. Nah, saya masukkan. Kemudian kaldunya saya masuk. Kaldu saya masuk. Ya. Lada saya masuk semua. Oke. Penyedap juga saya masuk. Nah, cuman hanya garam kita sisakan untuk tes terakhir ya. Oke, saya akan aduk. Kita aduk rata dulu sampai dia mendidih ya. Nah, sayur godok kita sudah hampir selesai. Ini kita tutup ya. Nah, babe, nyak encing, sekarang air sayur godok ini yang sudah saya masukkan bumbunya sudah mendidih nih. Nah, dia ya. Kita akan masukin sayur-sayur yang lebih sulit untuk empuk. Nah, seperti labu siam. Kita masuk dulu semuanya ya, pelan-pelan ya, masuk semua. Kecilkan apinya ya. Seperti cabai rawit merah. Nah, ini kan sudah saya potong-potong ya. Sudah saya potong-potong, bisa dilihat ya. Nah, cabai rawitnya. Jadi tempe juga kita masuk juga boleh ya. Tempe kita masuk. Bagi yang mau rasa tis daripada peteknya lebih menyengat, bisa masukkan lebih terakhir saja. Tapi kalau memang tidak suka terlalu keras, bisa masuk lebih awal. Jadi semakin lodoh daripada petek, maka menyengatnya semakin hilang. Nah, itu cara masak petek ya, untuk menghilangkan baunya. Nah, ini kita aduk sebentar biar dia merata. Setelah itu saya akan tutup kembali. Saya akan biarkan
labu siam, tempe dan cabai merah ini empuk. Setelah itu saya akan masukin santan dan garam. Saya tes rasa dulu. Tadi garam kan saya masuk cuman hanya setengah daripada yang saya berikan, karena harus selalu kita tes. Ya, memang harus saya beri semuanya garamnya ya. Ya, jadi garamnya saya masuk semua. Ya, caranya seperti itu. Jadi tidak boleh kita masukin semua. Gurih sekali ya. Saya belum selesai masakan ini, saya rasakan sudah gurih. Oke. Nanti terakhir santan kita masukkan, ada beberapa sayur. Kita tutup kembali. Nah, air yang rebusan ini yang sudah saya masuk, labu siam, tempe, dan cabai sudah mendidih dan mulai empuk. Nah, sekarang kita akan masukin sayur yang lain lagi. Ingat yang kita masuk, cabai merah besar, cabai hijau, berserta pete ya. Untuk kacang panjang, ya, cara masaknya harus dimasak terakhir, ditaruh pada waktu mendidih, kemudian apinya dimatikan, kemudian kita kekep. Ibarat kita apa itu? Kita ungkep ya, tidak perlu direbus. Kalau direbus lagi, nanti pada waktu nggak habis, makanan ini kita panaskan, dia akan menjadi lodo. Jadi kacang panjang harus terakhir. Jadi pada waktu mendidih kita masukkan, kemudian kita ungkep ya. Dan santannya saya sudah masukin sekarang semuanya. Nah, ini tambah sedap ya. Ini benar-benar tradisional. Nah, dia saudara, cantik sekali sayur godok kita ya. Luar biasa. Saya bilas dulu. Iya, kita tunggu mendidih lagi. Setelah itu cabainya sudah empuk atau petenya, saya masukin terakhir kacang panjang. Oke, saya akan rebus sampai dia matang. Saya akan tutup kembali. Masih tunggu satu tahap lagi. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah mendidih. Ya, jangan terlalu lama-lama, takut itu cabai besar, hijau dan merah itu lodo. Kalau lodo dia berubah warna, dia akan jelek ya. Nah, tahap terakhir ya, saya masukkan kacang panjang. Ibu Eli gimana? Ya. Wownya harum ya? Iya. Nah, kita aduk. Ingat, setelah kita aduk, jangan kita rebus lagi. Kita matikan, kita ungkep. Caranya seperti itu ya. Nah, saya akan siap menyajikan dan kita akan santap sebentar lagi. Kita ungkep sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Nah, sudah 2-3 menit saya buka kacang panjang ini, pasti sudah mateng dan siap dimakan. Ingat ya, kalau bisa dimakan habis nggak apa-apa, kuahnya dimendidihkan, tapi kalau nggak habis kita ungkep saja. Sekarang saya akan angkat. Lihat peteknya, sedap. Saya beri kuah, kita beri cabai sambil saya dandan. Saya tata di atas ini. Wah, iya saudara. Oke, wis, sudah selesai, sudah kelar ya. Nah, tahap berikutnya saya akan coba menu ini, di mana sesuai dengan sebuah standar dari Sahabat Dapur Nusantara, bahwa setiap masakan yang kami keluarkan dari Sahabat Dapur akan kami uji baik secara kualitas, cita rasa yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, sekarang tahap ini saya makan nih. Nah, pemirsa ya, waduh lezat. Saya masukkan semua. Ini sudah lengkap ya, ada daging, ada sayur, nah ada protein, semua lengkap. Sayur godong ini sudah ada di dalam, cukup satu macam. Ini juga bisa dimakan dengan lontong ya, atau ketupat ya, untuk orang Betawi. Baik, saya makan. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Saya makan lagi. Ini benar-benar nikmat, gurih, berasa semua. Luar biasa. Saya akan habisin.
Taste-nya ya, manis, asinnya dapet. Ini cocok. Tapi kalau pemirsa yang ada di rumah masih kurang rasa asin, bisa ditambah garam lagi, ya. Tapi bagi saya cita rasa sudah cukup. Nah, ini sudah habis pemirsa. Luar biasa. Ini nikmat. Baik, pemirsa, saya akan akhiri tayangan kita hari ini ya bersama dengan Ibu Eli. Ya, dengan cepat saya akan undang anak dan istri saya untuk makan bersama-sama setelah tayangan ini. Dan menu kita selesai. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, sahabat Dapur Nusantara akan tayang menu Betawi lagi. Salam